A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video pertama saya ini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian dalam pemilihan program studi maupun jurusan di portal SNMPTN 2022 ya. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar SNMPTN tetapi ragu dalam memilih program studi maupun jurusan yang ada di kampus, baik bagi adik-adik sekalian untuk menonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, bagaimana memilih formasi program studi di portal SNMPTN 2022. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, kenapa ada formasi yang tidak bisa dipilih. Lalu yang ketiga, kenapa ada pilihan politeknik di portal SNMPTN? Biasanya politeknik daftar di portal SNMPN. Ya, bagi adik-adik yang memiliki masalah tentang bagaimana cara memilih formasi, kenapa saya tidak bisa memilih formasi yang bergambar berwarna hitam? Kenapa alasannya? Kemudian kenapa di portal SNMPTN terdapat pilihan politeknik? Apakah saya yang dari SMA maupun dari MA maupun dari SMK bisa mendaftar di politeknik pada portal SNMPTN? Dan apa bedanya dengan portal SNMPN itu? Baik, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, tadi bagaimana memilih formasi atau program studi di portal SNMPTN. Baik, adik-adik sekalian, yang pertama pasti kita masuk ke halaman awal login portal LTMPT seperti gambar berikut. Ya. Baik, ini merupakan tampilan awal dari situs snmptn.ltmpt.ac.id ya, adik-adik sekalian. Nah, kemudian di sini ada isian untuk email dan password ya. Gunakan alamat email dan password yang didaftarkan dan diverifikasi pada portal LTMPT sebelumnya. Ya, jadi silahkan masukkan email dan password yang sama yang adik-adik gunakan pada saat registrasi akun LTMPT sebelumnya. Oke, setelah dimasukkan email dan password, lalu setelah itu kita didatangkan pada halaman profil berisi informasi biodata dari siswa. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ada profil dari adik-adik sekalian, dimulai dari NISN, nama, foto, NPSN, asal sekolah, jurusan, serta biodata. Terdapat tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, agama, nik, alamat, dan lain-lain ya. Isian tersebut tidak dapat diubah pada aplikasi pendaftaran SNMPTN. Nah, ini digarisbawahi karena penting ya adik-adik, karena pada saat aplikasi pendaftaran SNMPTN, data yang diambil adalah data yang adik-adik isi pada saat registrasi akun LTMPT-nya ya. Jadi pada saat pendaftaran SNMPTN, apabila ada kesalahan, maka hal itu tidak dapat diperbaiki. Sekali lagi, isian tersebut tidak dapat diubah pada aplikasi pendaftaran SNMPTN apabila ada kesalahan. Oke, nah kalau adik-adik lihat di sebelah kiri ini, tadi yang pertama kita lihat itu adalah bagian profil ya. Kemudian kalau kita pilih atau klik di bagian bawahnya, bagian pilihan, nah tampilannya akan seperti ini ya, dimana di atasnya tertulis pilihan prodi ya adik-adik sekalian. Nah, pertama yang adik-adik pilih adalah universitas yang adik-adik inginkan. Misalnya adik-adik sekalian berada di Jawa Timur,
maka adik-adik sekalian pilih kampus yang berada di Jawa Timur, karena hal itu merupakan hal yang wajib. Kemudian setelah PTN atau Politeknik Negeri adik-adik pilih, lalu muncullah yang di sebelahnya berupa daftar prodi PTN atau Politeknik Negeri, di mana di sini berbagai macam program studi yang dari PTN tersebut sediakan untuk bisa adik-adik pilih. Ya, jadi yang pertama pilih terlebih dahulu kampusnya, lalu barulah terbuka menu program studi dari kampus tersebut. Gitu ya adik-adik. Nah, silakan pilih salah satu PTN atau Politeknik Negeri dari daftar yang disediakan pada kolom pilihan PTN atau Politeknik Negeri. Setelah itu akan muncul daftar prodi yang dapat dipilih oleh siswa. Program studi yang akan muncul hanya program studi yang memperbolehkan jurusan dari SMA, SMK maupun MA, asal siswa untuk mendaftar. Berikut adalah contoh tampilannya. Oke. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Jadi di pilihan program studi, di atasnya ada tertulis pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, di masing-masing pilihan ini, untuk pilihan 1 adik-adik pilih terlebih dahulu. Adik-adik ingin program studi yang mana, ya. Lalu setelah pilihan satunya diklik, lalu muncullah gambar biru seperti ini. Lalu baru pindah ke pilihan 2, di mana program studi yang adik-adik inginkan sebagai pilihan keduanya. Setelah diklik, maka muncullah gambar warna biru seperti ini. Ya, itu untuk pilihan 1 dan pilihan 2. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Kenapa ada formasi yang tidak bisa dipilih, ya? Nah, jika terdapat prodi yang tidak dapat Anda pilih karena syarat jurusan, tampilannya adalah sebagai berikut. Oke. Bagi adik-adik yang mengalami di akun SNMPTN-nya pada saat memilih program studi, terdapat gambar atau pilihan yang berwarna hitam seperti ini, ya, dimana pilihan program studi ini tidak bisa adik-adik pilih, ya, sebagai program studi untuk seleksi SNMPTN. Nah, penjelasan lebih lanjut ini merupakan penjelasan dari Bapak Riza dalam sosialisasi daring mekanisme pendaftaran SNMPTN 2022 di kanal YouTube LTMPT Official pada Minggu 13 Februari 2022. Kata Bapak Riza, itu artinya bahwa program studi tersebut tidak boleh dipilih oleh adik-adik karena mungkin jurusan dari sekolahnya tidak sesuai dengan prodi tersebut. Misalnya, syarat prodi IPA dan adik-adik IPS mungkin akan muncul yang seperti ini. Kebalikannya juga begitu. Bila prodinya mensyaratkan siswa IPS, kemudian adik-adik berasal dari jurusan IPA, maka sama kondisinya seperti itu sambungnya. Ya, jadi bagi adik-adik silahkan pilih program studi yang hanya boleh adik-adik pilih, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat yang di atasnya berwarna hitam, sedangkan yang di bawahnya berwarna putih. Nah, maka adik-adik hanya boleh memilih program studi yang berwarna putih saja, ya, seperti yang di bawah ini. Sedangkan yang di atas tidak boleh. Gitu ya adik-adik. Nah, intinya pada saat pemilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari satu perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri, atau 2 perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri. Jadi adik-adik boleh memilih 2 program studi atau 2 PTN atau politeknik negeri. Jika memilih 2 program studi,
salah satu harus berada di PTN atau Politeknik Negeri pada provinsi yang sama dengan SMA, MA maupun SMK asalnya. Jadi kalau misalnya adik-adik ingin memilih 2 program studi, maka untuk PTN dan Politeknik Negeri salah satu harus berada di provinsi yang sama dengan SMA maupun MA atau SMK dari adik-adik ya. Nah, jika memilih satu program studi, Anda dapat memilih PTN atau Politeknik Negeri yang berada di provinsi manapun. Ya, jadi kalau misalnya hanya ingin memilih satu program studi, Anda dapat memilih PTN atau Politeknik Negeri yang berada di provinsi manapun. Jadi kalau misalnya adik-adik berada di Jawa Timur, lalu adik-adik hanya ingin memilih satu program studi, nah kemungkinan adik-adik bisa mendaftar di provinsi lain. Katakanlah ingin ke Jawa Tengah maupun ke Jakarta, itu salah satunya bisa ya. Oke, disarankan tidak lintas minat ya, tergantung ketentuan PTN atau Politeknik Negeri yang dituju. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik jurusan IPA di SMA-nya, maka pilihlah jurusan atau program studi yang berkaitan dengan IPA. Begitupun adik-adik yang jurusan IPS, seperti itu ya. Karena disarankan untuk tidak lintas minat. Oke, baik adik-adik. Di pembahasan ketiga, kenapa ada pilihan Politeknik di portal SNMPTN? Biasanya Politeknik daftar di SNMPN. Ya, bagi adik-adik yang sudah tahu sebelumnya, untuk Politeknik itu biasanya mendaftar di SNMPN ya, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri ya. Tetapi mungkin bagi adik-adik yang ingin bertanya, bisakah saya mendaftar di Politeknik di SNMPTN? Kan ada menunya, ada pilihannya. Apa bedanya dengan Politeknik yang ada di SNMPN? Oke. Hal ini dimuat pada portal berita ya, yang dijelaskan oleh Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT Prof. Muhammad Nasih. Kata Prof. Muhammad Nasih, tidak hanya SNMPTN tetapi juga SBMPTN. Calon mahasiswa bisa memilih program S1 di PTN dan juga di D4 pada Politeknik. Ia menerangkan, integrasi seleksi masuk tersebut baru dilakukan pada 2021. Meskipun ide awal penggabungan tersebut sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Nasih meminta baik Politeknik maupun PTKIN mengikuti ketentuan yang ada, tidak hanya pada SNMPTN, tetapi juga SBMPTN. Meskipun demikian, lanjut Nasih, siswa SMK yang mendaftar di perguruan tinggi, vokasi atau Politeknik tetap mendapatkan prioritas atau bobot lebih. Oke, baik. Di portal ini kita bisa lihat yang pertama, untuk Politeknik itu pilihannya tidak hanya pilihannya berada pada SNMPTN, tetapi juga nanti akan ada pada SBMPTN. Nah, tetapi untuk Politeknik pada portal tersebut, SNMPTN maupun SBMPTN, hanya untuk formasi dengan status D4 ya, dengan status D4 ya. Kemudian yang di bagian bawah, siswa SMK yang mendaftar di perguruan tinggi vokasi atau Politeknik tetap mendapatkan prioritas atau bobot lebih. Jadi siswa SMK yang saat ini mungkin masih bingung ya, adik-adik yang
saat ini sedang bersekolah di SMK, yang bingung memilih program studinya, lebih disarankan untuk mendaftar di Politeknik karena tetap mendapatkan prioritas atau bobot lebih ya. Jadi ini merupakan keuntungan tersendiri bagi siswa-siswi SMK. Tentunya dengan nilai akademik yang baik juga ya adik-adik. Nah, hal ini juga didukung ya, dalam artian pada portal SNMPN itu menerangkan bahwa jalur SNMPN merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri bidang vokasi atau politeknik negeri di seluruh wilayah Indonesia. Seleksi SNMPN tahun ini diperuntukkan untuk jenjang pendidikan Diploma 3 atau D3 saja. Sedangkan jenjang pendidikan sarjana terapan, proses seleksi mengikuti jalur SNMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT. Oke, baik, saya rasa cukup jelas ya adik-adik. Jadi untuk SNMPTN itu untuk jenjang pendidikan D4, sedangkan pada SNMPN itu untuk jenjang pendidikan D3 saja ya. Jadi apabila adik-adik ingin tetap mendaftar ke Politeknik, apabila tidak lulus di SNMPTN, tidak lulus di SBMPTN, adik-adik bisa mendaftar melalui SNMPN dengan jenjang pendidikan Diploma 3 atau D3 ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Semoga Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang punya keluarga yang mendaftar SNMPTN tahun ini dapat lulus dengan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.